Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita panjatkan begitu banyak karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat taufik hidayah, nikmat panjang umur, nikmat kita menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Allah yang menciptakan kita, menciptakan kedua orang tua kita, kakek nenek kita, nenek moyang kita semuanya, Nabi Adam dan Siti Hawa. Mereka diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Allah bukan hanya menciptakan tapi juga membekali manusia ini dengan rezekinya. Rezekinya sejak lahir, bahkan sebelum lahir ke alam dunia sudah diberikan. Sampai dia lahir tidak membawa apa-apa, lahir dalam keadaan membawa tangan kosong, tapi kemudian Allah penuhi, Allah berikan rizki yang cukup sampai akhir hayat kita. Rizki kita tidak akan pernah tertukar. Allah juga bukan hanya menciptakan dan memberikan rizki kepada kita, tetapi juga memberikan pedoman hidup, panduan bagaimana kita menjalani kehidupan di atas muka bumi ini, sehingga hidup kita tidak tersesat, hidup kita menjadi aman. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Sehingga kita tidak merasa takut, tidak takut masa depan kita, tidak takut kita kelaparan, tidak takut kita dari ancaman-ancaman. Kenapa? Karena kita dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala pedoman untuk hidup di atas muka bumi ini serba lengkap. Alhamdulillah. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sudah berada kita di bulan Jumadil Awal. Tidak terasa hari berputar, bulan berganti bulan, dan kita juga akan tidak begitu lama lagi kita akan menjumpai kembali bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, Allah sehatkan badan kita, Allah perjumpakan kita dengan bulan suci Ramadan, Allah perkenankan kita untuk merasakan nikmatnya ibadah di bulan suci Ramadan, dan di 10 malam terakhir Ramadan kita mendapatkan kenikmatan Lailatul Qadar. Tema kita pagi hari ini adalah menanamkan keimanan dalam bekerja. Ya. Kita manusia ini sebagai hamba Allah, sebagai muslim perlu bekerja, perlu berusaha untuk mencukupi, menafkahi diri kita dan keluarga kita. Sebab tidak mungkin dalam konteks hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mungkin rezeki yang bersifat materi, rezeki apa? Yang bersifat materi itu begitu saja turun dari langit tanpa kita usahakan. Ya. Kalau rezeki dalam pengertian kita bisa bernafas, kita bisa hidup, kita bisa bergerak, itu memang pemberian dari Allah. Mauhibah dari Allah, ya, nggak diusahakan juga ente memang ya sudah diberikan perangkat sistem di dalam tubuh kita untuk apa?
untuk bisa melihat, untuk bisa mendengar, itu nggak pakai bayar. Betul? Bisa melihat, bisa mendengar, bisa mencium, bisa meraba, bisa mengunyah, ya. Bisa apa? Ada kalau perempuan itu reproduksi, hamil, menyusui, lalu bersalin, melahirkan anak, itu adalah karunia dari Allah. Ya. Kita mau usaha atau tidak, ya memang sudah begitu sudah. Tapi untuk kita bisa mengunyah apa yang kita kunyah, ini kan jadi pertanyaan. Ya, kita bisa mengunyah, bisa nggak? Bisa. Tapi bagaimana menyiapkan makanan, minuman yang bisa kita kunyah, bisa kita konsumsi? Nah, itu perlu ada usaha. Maka kehidupan kita ini sebagai hamba Allah, setidaknya kita dikaruniakan rezeki, ada yang bersifat ya ketetapan yang pasti, yang tidak perlu kita usahakan pun dia sudah pasti ada dalam tubuh kita, dalam diri kita. Dan yang kedua, Allah berikan rezeki kepada kita untuk bergerak, untuk berpikir, untuk berusaha dalam rangka kita memenuhi apa? Hajat kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, ya, sering kan kita tanya, kenapa ya manusia ini kok capek-capek hidup di dunia? Betul? Kenapa sih nggak di sorga aja gitu? Kenapa Nabi Adam pakai turun lagi ke dunia? Iya pakai? Ada yang pengen instan kan? Ada yang pengen hidupnya enak aja. Ya. Pengennya Nabi Adam ya nggak usah turun lah ke dunia, udah di sorga aja, kita anak cucunya semua tinggal di sono. Itu menyalahi fitrah manusia. Ya. Sebab Allah sudah menjanjikan, sudah bertekad dalam firman-Nya, Dia akan menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Ya. Sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, Allah sudah sampaikan hal itu kepada siapa? Para malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, berkata, memberikan informasi kepada para malaikatnya, wahai para malaikat, sungguh aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Artinya memang tujuan Allah sejak awal ya menciptakan Adam kemudian pasangannya itu adalah dalam rangka mereka menjadi khalifah di atas muka bumi beserta seluruh keturunannya. Ya, jadi episode ketika Nabi Adam dan Hawa ada di dalam sorga itu sebenarnya kata para ahli tafsir itu sedang dilatih. Sedang apa? Dilatih. Sedang ikut kursus singkat. Ya, sekarang kan ada ya program pemerintah fresh graduate yang baru lulus dari sekolah, dari perguruan tinggi, sebelum dia masuk dunia kerja ada namanya kerja, ada pelatihan kerja. Supaya apa? Dia memiliki modal basic, ya, punya skill untuk bekerja, punya kemampuan komunikasi, punya kemampuan administrasi, punya kemampuan berpikir kritis, critical thinking, punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah.
punya kemampuan networking, punya kemampuan dia bisa bekerja sama dengan tim. Assalamualaikum. Bu, paham kagak ini? Dikit-dikit ya. Jadi dilatih dulu. Orang mau masuk kerja nggak langsung, ya kan tidak semua yang baru lulus kuliah ini, ya dia bisa langsung kerja otomatis, enggak. Dia perlu ada pelatihan dulu. Maka seperti itu pula, walillahil matsalul a'la, Allah ciptakan Adam, Allah tempatkan Adam sebelum terjun ke atas muka bumi ini sebagai khalifah, disekolahkan dulu, dilatih dulu untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Maka dia harus belajar di dalam surga. Belajar bagaimana? Belajar mengendalikan nafsunya, syahwatnya. Makanya ada larangan mendekati pohon khuldi. Yang kedua, belajar apa? Belajar dari kehidupan dunia yang sempurna, yang ideal. Bagaimana Adam nanti kalau jadi khalifah di atas muka bumi ini, dia bisa bekerja keras, dia bisa mencari nafkah, dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya seperti kehidupan yang ideal di dalam surga. Sebab Allah Ta'ala berfirman dalam surat Taha ayat 118-119, innaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Wahai Adam, aku tempatkan kamu di dalam surga. Kamu transit dulu, nggak langsung terjun ke dunia nyata sebagai khalifah. Untuk apa? Untuk engkau saksikan, engkau pelajari bagaimana kehidupan di dalam surga ini. La taju'a fiha, kamu tidak boleh kelaparan. Wala ta'ra, kamu tidak boleh telanjang. Wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha, kamu tidak boleh kehausan dan tidak boleh kepanasan. Nggak boleh apa? Lapar, nggak boleh telanjang, nggak boleh kehausan, nggak boleh kepanasan. Inilah simbol kebutuhan dasar manusia yang kita kenal sebagai basic need, yaitu sandang, pangan, dan papan. Sampai sini paham? Paham? Makanya ente di dunia mesti kerja. Untuk apa? Memenuhi pangannya, memenuhi sandangnya, pakaiannya. Nggak boleh telanjang, ya? Nggak boleh ada orang kelaparan. Manusia khalifah di muka bumi kok kelaparan? Itu bukan manusia namanya, ya. Nggak boleh telanjang. Kalau telanjang manusia ini bukan manusia. Sekarang merasa jadi orang modern, ya, ukuran baju dikurang-kurang, ya. Mestinya pakaiannya menutupi semua auratnya perempuan ini dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali yang boleh tampak wajah dan kedua telapak tangannya. Dia kurang-kurang. Kenapa? Ingin merasa tampil modern, ingin disebut progresif, ingin disebut maju. Kurangnya banyak lagi. Dari tangan segini sampai segini, ketek. Mestinya kakinya, mata kakinya ketutup, ini keangkat sampai pusernya. Ya, pakai celana sih, pakai celana rok, pendek juga roknya. Di atas celana pakai rok, masih lagi dikurang baju itu. Pusernya masih dikelihatin lagi. La haula wala quwata illa billah. Bukan manusia. Allah sudah berikan aturan, nggak boleh telanjang. Maka ketika sampai di dunia, Adam dan Hawa
turun dalam keadaan apa? Telanjang. Apa yang dia lakukan? Semua dilucuti. Tidak bawa pakaian, tidak bawa makanan, tidak bawa minuman. Ketika sampai di dunia mereka telanjang apa adanya seperti mereka pertama kali diciptakan oleh Allah. Apa yang mereka cari pertama? Cari makan? Enggak. Cari minuman? Enggak. Fatafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Mereka cari daun-daun besar untuk menutupi aurat tubuhnya. Assalamualaikum. Paham sampai sini? Itu manusia itu harus punya rasa malu. Ada nggak dulu manusia selain Adam dan Hawa? Nggak ada yang lihat juga. Kalaupun ada binatang, ada apa namanya, laler nempel, ya dia bukan manusia. Kita masa malu sama laler? Nggak ada. Malu sama burung, ada nggak? Nggak ada. Tapi namanya fitrah naluri manusia, ketika dia dalam keadaan telanjang, dia harus segera menutup auratnya. Itu manusia. Woi. Ya, yang punya anak perawan hati-hati. Ya. Jangan emak bapaknya ngaji tiap minggu di masjid Sunda Kelapa, anaknya berkeliaran pakai you can see. Anaknya berkeliaran boncengan motor malam Sabtu, malam Minggu, kagak balik-balik. Woi. Dibiarin aja begitu, nggak boleh, ya. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika manusia disampai ke dunia, dia harus memenuhi hajat hidupnya, mengikuti panduan arah garis kehidupannya dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kebutuhan dasar manusia, bahan bakunya sudah Allah siapkan. Ada, nggak bakal dunia ini, bumi ini nggak bakal kekurangan isinya untuk memenuhi seluruh keperluan hidup manusia, bahkan lebih. Kita mau butuh apa? Butuh bangunan, pasir banyak, nggak kurang pasir. Sampai Indonesia aja ekspor pasir, bikin Singapura lebih luas lagi, betul? Ya. Semen kagak kurang semen, batu banyak. Saya baru dari Palu kemarin, Sulawesi Tengah. Itu yang namanya kualitas pasir batu, pasir silika terbaik itu dari sana. Ya, batu kerikil yang paling bagus, paling kuat, nggak kurang. Kita mau bikin bangunan, besi banyak. Ya. Semua kebutuhan manusia, mau bikin apa? Sandangnya, pakaiannya, semua ada bahannya. Dari alam tumbuh-tumbuhan sampai yang sintetis, ya, kimia, semua ada, disiapkan oleh Allah bahan bakunya ini. Makanan, nggak kurang makanan. Buah, sayur, telur, daging, ya, beras, apa saja semua, jagung, palawija, semua lengkap. Nah, kalau ada manusia sampai nggak bisa makan, manusia sampai ada yang kelaparan, manusia sampai ada yang nggak punya rumah, berarti itu bukan salah Allah. Salah siapa? Salah manusia dan tata kelola dia mengelola urusan manusia ini. Maka setiap pemimpin nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Semua sudah lengkap. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam memberikan apa? Panduan. Ya, ketika kita bekerja, ketika kita mencari nafkah, ya, rezeki yang sudah ada dalam tubuh kita ini, ya, itu tidak cukup. Kita perlu ada usaha yang menopang kehidupan kita supaya menjadi sempurna. Ya. Untuk bisa berpakaian yang layak, kita perlu usaha. Untuk kita bisa punya kendaraan yang layak, kita harus berusaha. Untuk bisa punya rumah yang layak dihuni, kita harus berusaha. Nah, itu nggak langsung dikasih sama Allah, kasih masing-masing rumah satu-satu.
Ya, ada begitu? Nggak ada. Ya kecuali lahir dari keluarga bapak emaknya pengusaha, orang banyak duit, nah udah dibangunin, ya, baru lahir udah megang duit ya. Lahir udah tahu kenal bau duit, itu anaknya pengusaha, ya nggak kurang-kurang gitu. Ya. Jadi nggak ada yang namanya sulit untuk bekerja. Tergantung kepada kita bagaimana kita mau bertekad untuk berusaha. Nah, oleh sebab itu Islam memberikan panduan ya, bagaimana kita memenuhi hajat hidup kita ini. Bekerja harus memenuhi dua unsur dasar ya. Yang pertama adalah profesionalisme dan yang kedua adalah spiritualisme. Nabi SAW bersabda, ini menggabungkan ya, satu hadis Nabi ini luar biasa. Ada unsur spiritual, keimanan, dan ada unsur profesionalisme. Apa sabda baginda Rasulullah Muhammad SAW? Innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah itu mencintai. Ya, kita pengen gak dicintai sama Allah? Pengen gak dicintai sama pencipta kita? Itu puncak kecintaan. Ya, kalau cuma dicintai sama suami, sama istri, itu biasa. Dicintai anak-anak, biasa. Dikangenin sama anak, biasa. Dikangenin sama saudara, teman, biasa. Tapi dicintai dan dikangenin sama Allah, ini yang luar biasa. Nabi SAW mengatakan, innallaha yuhibbu, sungguhnya Allah itu mencintai. Idza amila ahadukum amalan, jika seorang dari kalian mengerjakan sesuatu, bekerja, dia mencari nafkah, mengerjakan sesuatu, an yutqinahu, orang itu akan dicintai oleh Allah. Pertama, karena apa? Ya, dia mau bekerja, itu Allah cinta. Yang kedua, an yutqinahu, dia bekerjanya dengan itqan. Apa itqan? Teliti. Itqan itu artinya teliti, artinya bertanggung jawab, artinya profesional. Ya. Jadi hamba kalau ingin dicintai oleh Allah, dalam konteks hadis ini dua syaratnya. Pertama, dia mau bekerja, berusaha. Allah senang lihat hambanya berusaha. Ya. Sebagaimana Allah senang melihat hambanya banyak berdoa. Ya, kalau kita kan kalau sering banyak atau sering minta sama teman, sama orang, kan nggak disukai, betul? Nah, kalau Allah beda. Ya, kalau kita dimintain sama orang, dikit-dikit lampu merah, ada yang minta, gitu kan? Dikit-dikit perempatan jalan, ada yang bawa kencelengan, apa yang bangun masjid, bangun musola, gitu kan? Ya, ada yang senang, ada, tapi banyak kan yang kesel, ya. Ada yang nggak mau, nggak suka. Ya, itu kalau manusia begitu. Semakin banyak, semakin sering kita minta sama manusia, kita nggak disukai sama manusia. Tapi kalau kita banyak dan sering minta kepada Allah, Allah senang melihat kita meminta kepadanya. Ya. Nah, demikian pula ketika Allah melihat hambanya mau bekerja, itu senang. Allah mencintai. Ya. Maka sebaik-baik amal, pekerjaan kata Nabi SAW adalah pekerjaannya Nabi Daud. Dia memenuhi hajat kehidupannya itu dengan tangannya sendiri. Kalau mau makan, dia bercocok tanam. Itu Nabi Daud. Jadi makan dari hasil cocok tanamnya. Kalau dia mau pakaian, dia jahit, dia cari bahannya, dia jahit sendiri, dia pakai. Itu Nabi Daud. Ya.
Kalau beliau ingin punya tempat istirahat, punya rumah, dia bangun sendiri. Itu Nabi Daud. Ya, kalau kita kan sekarang gampang, tinggal panggil tukang. Ya. Kalau rumahnya agak gede, ya, panggil pemborong, ya, kontraktor. Kalau Nabi Daud enggak, dia mau bangun apa? Sendiri. Ya. Makanya di dalam ayat Al-Quran itu Allah memuji Nabi Daud. Wa'allamnahu san'ata labusin. Kami mengajarkan kepada Nabi Daud itu sina'ah, industri. Bagaimana manufaktur, bagaimana industri memenuhi hajat kebutuhan manusia, itu ada ayatnya dalam Al-Quran. Makanya negara yang maju, negara yang bagus adalah ketika dia bisa menghadirkan pekerjaan yang layak bagi rakyatnya, dan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah bagian manufaktur dan industri memenuhi hajat kehidupan rakyat. Pangan, sandang, papan itu paling banyak ya diperlukan oleh umat manusia, rakyat. Oh, sekarang pemerintah mau bikin apa? Proyek rumah rakyat 3 juta per tahun. Insya Allah, mudah-mudahan benar. Kagak pakai dikorupsi dah. Ya, kita minta dah sama Pak Prabowo, kalau ada yang berani korupsi rumah, tembak aja di tempat udah. Ya kan, mumpung presidennya militer. Kapan lagi? Ya Pak ya? Setuju? Setuju? Iya. Sekarang nggak usah babi ibu dah, nggak usah macem-macem, banyak teori. Kita udah capek. Negara ini sebenarnya kaya raya, makmur, tapi ya dicuri terus, dicolong. Ya. Orang asing berani mencuri kekayaan alam kita. Kenapa? Karena dia melihat mental rakyat Indonesia mau bekerja sama dengan pencuri dari luar. Betul? Lihat aja tuh. Oknum pegawai Kominfo. Udah dilarang, 5.000 situs judi online dilarang, nggak boleh. 1.000-nya dijagain sama dia. Dikasih duit 8,5 juta per bulan satu situs, 8,5 miliar per bulan. Gila betul. Ternajar. Ini yang merusak mental bangsa kita di judi online. Selain narkoba tentunya, ya. Bagaimana? Dan itu menyasar rakyat kecil, Pak. Judi online ini nggak main-main. 60% itu rakyat kecil yang penghasilannya berapa ya? Di bawah UMR. Kenapa? Inilah yang paling banyak terhipnotis, tergiur untuk apa? Instan, pengen cepet kaya. Nah ini jangan dipelihara yang begini-begini, matiin aja, udah tembak aja udah. Setuju? Iya. Agak udah babi udah pakai pengadilan bisa direkayasa. Kalau udah ada buktinya udah langsung aja udah. Betul? Pegel kita ngelihatnya. Bukan pegel ngomong, ngelihatnya aja pegel gitu. Gimana caranya itu menghilangkan begini-begini ini? Kan kalau nggak ditegakkan hukum tegas nggak bisa. Ya. Ini yang merusak kita ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka diperlukan apa? Keimanan. Kita mau bekerja untuk memenuhi nafkah diri kita sendiri, nafkah keluarga kita, memakmurkan bangsa dan negara kita ini, mensejahterakan bangsa dan negara, itu perlu etos keimanan. Nggak bisa dipisahkan dengan ajaran agama. Makanya agama itu harus menjadi sumber nilai, sumber motivasi, dan sumber etika dalam pembangunan bangsa dan negara. Ya. Kalau kita bekerja untuk diri kita, keluarga kita, nafkah untuk mensejahterakan rakyat, tapi kita nggak punya iman, nggak bisa, rusak. Maka Nabi SAW diutus
menjadi rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu untuk memberikan contoh bagaimana menjadi manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini yang sukses, yang berhasil membangun dirinya, membangun keluarganya, membangun bangsa dan negaranya itu dengan kesejahteraan. Dan itu dilandasi dengan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, jadi kembali ke hadis tadi, dua yang disukai oleh Allah dari seorang hamba. Satu, dia mau bekerja. Jangan malas-malesan. Allah nggak suka orang malas. Ya, Allah nggak suka orang yang suka meminta-minta. Padahal dia punya, walaupun cukup, walaupun nggak banyak, ya, tapi dia masih minta-minta. Wah, itu Allah nggak suka. Ya. Jangan minta-minta kepada orang. Tapi kalau memang dia memang betul-betul membutuhkan, dia nggak punya sesuatu apapun untuk bisa dikonsumsi, untuk diberikan kepada nafkah kepada keluarganya, maka ini yang harus kita bantu. Maka nanti di dalam prinsip etos keimanan dalam bekerja ini ada prinsip yang mesti kita galakkan, yaitu apa? Solidaritas sosial. Bekerja bukan hanya untuk kesenangan diri kita, untuk kemakmuran pribadi kita, tapi juga untuk menebar manfaat bagi orang banyak. Nah, situlah ada nilai kedermawanan, ada solidaritas, ada saling tolong menolong dalam agama Islam. Yang kedua, itqan, profesional. Jadi mau bekerja, dan ketika dia bekerja, dia lakukan dengan profesional, dia teliti, dia tanggung jawab, dia disiplin. Dia mengikuti SOP dengan benar. Itu bagian integral dalam makna itqan. Itqan itu apa? Hamzah, ya, kasroh, i, ta, qaf, kemudian alif dan nun. Itqan. Ya. Itqan itu artinya profesional, kalau disimpulkan, tapi mengandung semua makna itu. Nah, Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, apa etos keimanan dalam bekerja ini? Pertama, kita harus punya niat yang ikhlas dalam bekerja. Harus berlandaskan pada niat. Jadi kalau kita ingin amal kita, kerja kita ini punya nilai tambah, ya, menjadi ibadah di sisi Allah, maka kita harus apa? Punya niat yang ikhlas. Ini penting. Kenapa? Innamal a'malu bin niyat. Hadisnya sangat terkenal, Bukhari Muslim. Sungguhnya amal itu, perbuatan itu, apapun perbuatannya. Jadi jangan diartikan hadis tentang innamal a'malu bin niyat itu hanya dikaitkan dengan ibadah mahdhah. Sholat harus ada niatnya. Apakah diucapkan, dilafadzkan, atau di dalam hati? Kalau nggak ada niat nggak sah, betul? Ya kan? Ada yang usolli, ada yang enggak, kan begitu. Itu perkara khilafiyah itu. Ada yang kalau puasa nawaitu shauma godin, kan begitu ya. Kalau nggak ada niatnya, kagak jadi puasanya. Itu bukan cuma untuk ibadah mahdhah niat itu, untuk semua jenis pekerjaan. Ibu-ibu di rumah, ya, masak buat suami, anak, niat. Nawaitunya benar. Insya itu niat itu ibadah, itu jadi pahala. Kalau nggak ada niatnya nggak jadi pahala. Bawaannya apa? Kesel. Apaan sih laki maunya dilayanin mulu, bikin kopi sendiri, cuci baju sendiri. Nah, itu kalau nggak ada niat susah. Ya, ada sesuatu yang apa? Jomplang, ada sesuatu yang tidak baik dalam hati kita. Ya, kewajiban istri kepada suami itu cuma satu, taat. Nggak ada yang lain. Tapi taatnya itu nanti turunannya banyak. Ya kan? Ma, tolong bikinin kopi. Harus taat itu. Ma, tolong ambilin buku di ruang kerja. Itu harus taat.
Jadi cuma satu aja, taat. Kalau ini nggak kita kuasai ilmu tentang taat, ilmu tentang ikhlas, bubar rumah tangga kita. Betul? Maka itu juga bagian dari pekerjaan. Pekerjaan sebagai ibu rumah tangga itu nggak sepele itu Pak, bekerja sebagai rumah tangga. Ini kadang-kadang suami-suami ini, mohon maaf ya, melihat pekerjaan sebagai ibu rumah tangga ini sepele. Ya, sekretarisnya di kantor yang kerja cuma 8 jam, sebulan digaji 7 juta. Betul? Woi. Lah istrinya yang kerja 24 jam di rumah, sebulan digaji berapa? Babysitter digaji. Betul? Lah suami ini istrinya nih yang kerja, yang melayani suaminya, anaknya semua tanggung jawab di rumah. Berapa digaji sama suami, Bu? Alhamdulillah. Itu ikhlas tuh. Niat yang ikhlas karena Allah. Kalau nggak ikhlas berat. Kalau ukurannya materi, ya, gua udah capek ngurusin rumah tangga, capek hati, capek badan lagi katanya kan. Ah ini, Pak, siap-siap tuh Pak, dengerin. Kalau ibu udah ngomong, jangan ente bantah, dengerin aja, dengerin, sampai ente ngantuk. Kalau ente selak omongan ibu ini di rumah, oh urusannya nggak kelar seminggu. Kalau di WA, iya aja, iya. Ustadz juga sama, Ustadz sama. Iya aja udah. Ya, daripada bikin masalah ntar pulang kita perang dunia udah. Kalau berani bantah, ya itu sami'na wa ta'na. Jadi ibu sami'na wa ta'na kepada suami, perintah. Suami ke ibu kalau WA, nah udah langsung sami'na wa ta'na aja udah. Ya, ikutin apa kata dia, ya. Nah, itu niat yang ikhlas. Itu jadi ibadah. Pekerjaan apa saja? Pekerjaan rumah tangga, pekerjaan kantor, tugas keluar daerah, tugas keluar negeri, tugas keluar kota, semua harus niatnya ikhlas karena Allah. Niat apa? Ya Allah, saya bekerja ini untuk apa? Untuk mencukupi nafkah diri sendiri dan keluargaku. Aku ingin cari yang halal. Aku ingin cari hidup yang berkah. Aku ingin mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tanggung jawab dan amanah. Ini yang harus ditanamkan. Tanggung jawab dan amanah. Ya, maka itu kalau kita bekerja, diserahkan sebuah pekerjaan, dipercaya untuk menangani sebuah pekerjaan, maka kita harus melaksanakan tugas itu ya secara bertanggung jawab dan amanah. Amanah itu artinya apa? Dipercaya. Amin. Maka ada 2 ayat dalam Al-Qur'an itu, Qawiyun amin, ya. Kemudian Ar-Ruhul amin. Ya, ada lagi Allahumma shalli ala Muhammad. Itu dalam Al-Qur'an disebutkan ya tentang pentingnya kita memiliki amanah ya, sampai Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan ya, istilah al-amin itu orang yang amanah, orang yang jujur itu untuk 3 objek. 1, malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril itu disebut Ar-Ruhul Amin. Malaikat yang sangat dipercaya membawa wahyu dan membawa wahyu turun kepada para nabi dan rasul, nggak ditambah-tambah, nggak dikurang. Instruksi dari Allah, ayatnya dari Allah, Jibril cuma bawain doang. Ya, pemberi pesan yang Allah kasih Jibril, ya, kemudian untuk disampaikan kepada nabi dan rasulnya, nggak dikorupsi barang 1 huruf pun. Coba kalau kita, dikasih instruksi dari atasan sampai ke bawah itu kagak nyampe. Yang nyampenya 1/3, setengah, iya, nggak 100% nyampe, kagak. Ya.
Makanya malaikat Jibril itu Al-Ruhul Amin. Nah, kita harus mencontoh, menteladani sifat malaikat Jibril ini. Apa yang dititahkan oleh Allah 100% sampai kepada Nabi dan Rasul itu, nggak berkurang, nggak berlebih. Yang kedua, orang yang bekerja itu, yang dipekerjakan, ya, kita mau angkat pegawai, mau angkat karyawan, ya, itu harus memenuhi 2 kriteria. Seperti ucapan dua putrinya Nabi Syuaib, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wahai bapakku, ayahanda, kalau engkau ingin mempekerjakan seorang laki-laki, maka pekerjakanlah orang yang memiliki kriteria: 1, kuat fisiknya, al-qawiyu; yang kedua, al-amin, karakternya amin, amanah. Kalau enggak kuat fisiknya, kalau tidak amanah karakternya, jangan kau terima bekerja. Kemudian yang ketiga, itu diperuntukkan untuk apa? Al-baladul amin, ya kan? Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin, negeri yang aman. Ya, jadi amanah dengan keamanan itu menjadi satu. Orang pemimpin kalau dia amanah, kalau dia jujur, kalau dia berintegritas, maka negerinya itu bakal aman. Itu rumus dalam Islam, ya. Apa kata ada seorang yang bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab, ya, melihat Umar bin Khattab ini kok santai, nggak punya kantor, ya, orang bisa mengadu kepada beliau kapan saja, di mana saja, ya, tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi tempat, nggak pakai asisten lagi. Ini kita mau lapor, antrinya laporan itu luar biasa, ya, lapor pakai WA lagi, kagak dibalas-balas sudah. Lapor Mas Wapres, lama. Centangnya cuma 1. Ya, kalau Umar kapan aja bisa ditemuin. Ketika beliau tidur, ada orang mengadu, dibangunin, siap bangun. Kenapa? Karena dia merasa sebagai pelayan. Kalau pelayan nggak boleh macam-macam kepada majikan. Rakyat itu dipertuan. Ya, rakyat itu menjadi tuan kita. Kalau ingin jadi pejabat, maka harus siap jadi pelayan. Maka ada ungkapan dalam bahasa Arab, sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin suatu kaum, dia adalah pelayannya kaum itu. Maka pelayan harus siap diperintah-perintah. Jangan malah terbalik. Pejabat kita ini maunya merintah-merintah, nggak mau diperintah. Ya, itu nggak sesuai dengan tradisi Islam sebagai Muslim. Maka apa kata seorang, ya, dari luar, dari negeri Romawi datang melihat sosok khalifah ini, terkejut dia. Ya, di mana khalifah bisa ditemui? Di mana istananya? Di mana rumahnya? Nggak ada. Nggak ada istana, nggak ada rumahnya. Rumahnya ada rumah petak. Ya, nemuin Khalifah Umar di dekat masjid, lagi tiduran di bawah pohon kurma. Bayangkan, ya, terkejut orang Romawi itu. Ini utusan resmi, delegasi. Ya. Begini pemimpin Muslim, ya, maka dia sampaikan kepada Maharaja Romawi, Kaisar Romawi, bagaimana sifat pemimpin seperti Umar bin Khattab itu. Apa kata Raja Romawi? Kalau ada pemimpin yang seperti dia, memimpin dengan adil, memimpin dengan amanah, maka tidak ada satu pun bangsa yang bisa mengalahkan rakyat yang dipimpin oleh negeri seperti ini, pemimpin negeri seperti ini. Nggak akan bisa dikalahkan. Kenapa? Umar itu adil, maka kalau adil dia tidur dimanapun akan aman. Ya, orang kalau aman dia bisa tidur dimanapun. Itu prinsipnya dalam Islam. Adil, aman, tidur nyenyak. Kalau nggak ada keadilan, tidak akan ada keamanan. Kalau tidak ada keamanan, rakyat nggak bisa tidur nyenyak.
Aman dari rasa lapar, aman dari rasa takut, aman masa depan anak-anaknya bagaimana. Ya, sekarang ini ancamannya luar biasa. Ancaman narkoba, ancaman judi online, ancaman masa depan anak yang gak jelas. Ya, kita ini merasa tidak aman. Kenapa? Pemimpin belum bisa menghadirkan rasa aman, tegas dalam menegakkan hukum, sehingga rakyat selalu merasa terancam. Nah, oleh sebab itu di sini diperlukan apa? Bekerja kita ini harus ikhlas. Yang pertama, yang kedua harus amanah dan tanggung jawab. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa 58, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sungguhnya Allah memerintahkan kamu semua untuk apa? Untuk menunaikan, menyerahkan amanah kepada yang berhak. Nah ini, kata para ulama, seorang pemimpin kalau nunjuk pejabat, nunjuk bawahan, ya harus melihat ya orang itu amanah. Ya, bagaimana amanah? Kata Nabi SAW, kalau ada seorang pemimpin, dalam hadis nih, hadis sahih, ya menunjuk seorang menjadi pejabat, melaksanakan tugas tertentu, ya sementara ada orang lain yang lebih pantas, lebih berakhlak, lebih mulia, ya lebih dia amanah, tapi kemudian dia tidak pilih ini, dia mengangkat pejabat yang justru tidak amanah, yang tidak adil, maka pemimpin itu, kata Nabi SAW, dia sungguh telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Itu prinsipnya. Integritas, amanah dalam bekerja, apalagi sebagai pemimpin. Yang ketiga, harus apa? Kerja keras dan disiplin. Jadi itu nilai iman itu. Jadi kerja keras, disiplin itu iman yang melandasi kita ini, yang memotivasi kita untuk bekerja keras, ya, untuk disiplin itu. Karena apa? Karena Allah yang perintahkan kita menjaga waktu dengan sebaik-baiknya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah dengan waktu demi masa. Nah, makanya kita harus apa? Teliti dengan waktu, memperhatikan waktu kita. Ya, kalau janji ketemu orang jangan molor, jangan dientar-entar. Apalagi janji ketemu dengan Allah, sholat jangan molor, jangan dientar-entar. Itu muslim itu yang baik begitu. Ya, disiplin. Disiplin dia sebagai hamba Allah yang wajib beribadah, menyembah hanya kepada Allah. Disiplin juga kepada sesama manusia, melayani kebutuhan hidup manusia. Nah, Allah sangat mencintai. Insya Allah. Wa qul i'malu. Dalam surat Taubah ayat 105 Allah Ta'ala berfirman, bekerjalah kamu. Allah perintahkan kita bekerja. Wa qul i'malu, bekerjalah kamu. Fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu. Insya Allah. Maka kalau kita bekerja merasa dilihat oleh Allah, merasa dilihat oleh Rasul, merasa dilihat oleh orang beriman, maka kita harus apa? Berdedikasi tinggi. Kita harus bekerja keras. Kita nih ya, orang Islam nih Pak, mohon maaf. Ya, kita dituntut untuk bekerja terbaik, profesional. Tolong niatnya apa? Niat kita pengen ya membuat Allah itu ridho sama kita. Niat kita pengen membuat apa? Rasulullah itu bangga dengan kita, ngelihat umatnya maju, ngelihat umatnya berpendidikan, ngelihat umatnya profesional, ngelihat umatnya sejahtera. Itu Nabi seneng. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Jadi ada nilai-nilai kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.
Ya, kalau kita bekerja di dunianya asal-asalan, ya udah asal-asalan korupsi lagi, ya korupsi waktu, korupsi tenaga, korupsi anggaran, bagaimana Rasulullah bangga sama kita? Ya, nggak ada Rasulullah bangga. Jangan ente alasan, yang penting kita banyak sholawat Ustadz, supaya kita dapat syafaat palelo. Kerjanya bikin Rasulullah kesel. Ya, Rasulullah kesel kalau ngelihat umatnya ini apa? Kerjanya nggak jelas, kerjanya mengkhianati rakyat, kerjanya mengkhianati Allah dan Rasulnya. Jangan dikira Rasulullah senang. Terus kamu berharap pengen dapat syafaatnya begitu? Hanya cukup dengan berselawat yang banyak? Nggak bisa. Ya, kita harus bekerja dengan baik, dengan hati-hati. Niatnya apa? Untuk membuat Rasulullah SAW ridho kepada kita. Karena jangan salah ya. Nabi itu meskipun jiwa dan raganya berpisah dengan kita nggak melihat beliau ada di alam kubur, tapi Nabi itu menyaksikan kita. Nabi itu mengetahui, dilaporkan semua amal umatnya itu dilaporkan kepada beliau setiap hari. Jadi kalau ada umatnya yang dibunuh di Gaza, ada umat yang ditindas di Uighur, ada umatnya yang miskin, yang melarat, yang korupsi di Indonesia, Rasulullah sedih. Jangan kira nggak sedih, walaupun beliau sudah mati. Dilaporkan, a'tu'radu alayya a'malukum. Amal-amal kalian itu dilaporkan kepada saya. Ya. Ada malaikat yang diutus oleh Allah khusus membawa kabar umat Nabi Muhammad ini setiap hari kepada Rasulullah. Ya. Kalau kita kan manajer, direktur, menteri, presiden tiap hari apa? Memulai pekerjaannya apa? Baca berita. Betul? Buka TV, buka koran, ngecek gimana keadaan begini-begini. Ya. Begitu juga Rasulullah itu. Tiap hari tu'radu alayya amalukum. Amal-amal kalian ini semua dilaporkan kepada saya. Jangan dikira beliau itu nggak tahu. Ya, maka kita harus malu kalau kita sebagai umat Rasulullah tapi tidak ya bekerja secara baik, tidak memantaskan diri kita untuk menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Yang keempat, harus adil dan beretika dalam bekerja. Ya. Ini penting. Jadi bagaimana bekerja itu adil dan beretika? Harus menghargai hak-hak orang lain. Tidak melakukan penipuan, tidak melakukan kecurangan, ya. Menjunjung tinggi kejujuran. Kalau kita dagang, jangan kurangi timbangan. Wailun lil mutaffifin. Kalau kita bekerja di sektor jasa ini kan harus ada apa? Kepercayaan, trust. Jangan sekali-kali mencederai kepercayaan orang. Orang kalau udah sekali, ya, kita bikin dia nggak percaya, kita nipu, kita bohong, kita nggak sesuai dengan janji yang kita tawarkan kepada dia nggak bakal datang lagi. Itu hukum alam. Nggak bakal beli lagi, nggak bakal pakai jasa kita lagi. Ada kontraktor berani nipu, nilep uang, pekerjaan yang nggak diselesaikan, besok dia nggak bakal dapat kontrak lagi. Langsung jadi viral kemana-mana. Betul? Ya jangan main-main. Harus adil, harus etis dalam bekerja. Ya. Kenapa? Al-Quran itu menekankan pentingnya kita untuk jujur dalam transaksi. Ya, seperti apa? Allah Ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi orang-orang yang suka mengurangi timbangan. Nauzubillah min zalik. Dalam interaksi sosial juga kita harus adil, kita harus beretika. Kemudian yang kelima, ya, mendukung keluarga dan masyarakat. Nah ini, jadi kita niat bekerja itu ya berlandaskan iman kepada Allah. Kita niat bekerja itu apa? Untuk ya berkontribusi terhadap keluarga dan masyarakat.
So apa? Bekerja dalam Islam ini bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, bukan hanya untuk cari kekayaan sendiri, tapi juga untuk memberikan manfaat kepada keluarga. Khairun nas anfa'uhum linnas. Memberi manfaat kepada masyarakat luas. Karena Nabi SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling besar manfaatnya kepada orang lain. Wa ahabbul a'mali ilallah sururun yudkhiluhu ala qalbi kulli muslim. Perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa gembira yang dimasukkan oleh hamba itu ke dalam hati setiap muslim. Bikin senang orang, bikin bahagia orang. Itu berpahala, itu menjadi apa? Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, yang keenam, menghadapi kesulitan dengan kesabaran. Nah, kalau bekerja, ya namanya kerja ada kesulitan-kesulitan, ada hambatan. Maka harus kita hadapi dengan bagaimana? Sabar, dengan tawakal kepada Allah. Dihantam krisis, sabar. Dihantam pandemi, sabar. Ya, usaha mah tetap usaha. Ya, kemarin pandemi, waduh, 2 tahun habis. Ya, yang punya toko di Mangga 2, di Tanah Abang, Tamrin, apa macam-macam. Ya, orang nggak bisa keluar, nggak bisa belanja. Maka harus beralih, harus pintar kita mencari bersiasat. Bagaimana bisa berdagang, tetap mengalirkan untung, ya, meskipun tidak di toko. Nah itu harus ada apa? Kita meningkatkan diri. Ada proses pengembangan diri dalam bekerja, itu penting. Belajar lagi tentang marketing secara online, marketing digital harus kita lakukan. Jadi nggak mengandalkan yang sifatnya offline, bertemu fisik juga, begitu ya. Insya. Jadi tetap optimis, mencari peluang, seraya terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diuji dengan ujian-ujian, maka kita harus senantiasa bersabar. Allah Ta'ala berfirman, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Siapa orang bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Insya Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka pasti akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ada jadwal lagi di Depok jam 9. Jadi mesti ngacir buru-buru ya, untuk bisa memenuhi undangan di tempat yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemuliaan, Allah berikan kita keberkahan, Allah berikan kita kesehatan lahir dan batin. Allah jadikan rizki kita sebagai penopang kita untuk beribadah. Allah jadikan harta kita menjadi wasilah untuk kebaikan kita dunia akhirat. Allah jadikan semua pekerjaan-pekerjaan kita menjadi ladang bagi ibadah kita, mendapat mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.